Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Miswati. Kali ini kita akan belajar bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Tapi sebelum kita belajar, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Keywords kita kali ini adalah bilangan yang sama, jumlah, dan selisih. Bilangan pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama, atau juga biasa disebut bilangan kuadrat. Bilangan pangkat 2 biasa dilambangkan dengan R pangkat 2 atau sama dengan R dikali R, di mana R merupakan bilangan dengan angka yang sama. Huruf R di sini hanya sebagai lambang saja. Jadi kamu bisa menggantinya dengan huruf apa saja. Misalnya P dikali P, atau A dikali A, atau B dikali B, dan seterusnya. Nah, untuk belajar bilangan pangkat 2 ini, kamu ingat-ingat lagi deh perkaliannya. Atau kamu bisa melihat tabel perkalian dengan angka yang sama. Untuk bilangan di atas angka 10, kamu bisa menghitungnya dengan cara bersusun. Nah, coba ingat-ingat lagi pelajaran kelas 3-nya. Contoh bilangan kuadrat, misalnya 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian ada 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81, dan 12 kuadrat sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, angka 25, 81, dan 144 ini disebut dengan bilangan kuadrat. Kita coba contoh soalnya ya. Misalnya soal pertama, tentukan hasil pangkat 2 dari bilangan 18 kuadrat. Maka kita mengerjakannya adalah 18 kuadrat sama dengan 18 dikali 18. Oke, ingat ya, tadi keywordsnya adalah angka yang sama, maka dikalikan dengan angka yang sama. Jadi hasil dari 18 pangkat 2 adalah 324. Contoh soal nomor 2. Bilangan kuadrat yang terletak antara 30 dan 80 adalah, ya, coba kita lihat tabel perkaliannya. Ternyata ada bilangan 36, di mana 36 itu merupakan bilangan kuadrat dari 6 dikali 6. Kemudian ada angka 49, di mana 49 merupakan bilangan kuadrat dari 7 dikali 7. Dan ada bilangan 64, di mana 64 merupakan bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2 dari 8 dikali 8. Contoh soal nomor 3. Tentukan hasil operasi hitung berikut. 200 ditambah 9 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, untuk mengerjakan bilangan kuadrat seperti ini, aturannya sama nih. Kita seperti mengerjakan aturan pada operasi hitung bilangan cacah yang sudah kalian pelajari di kelas 3, di mana jika ada tanda kurung itu dikerjakan lebih dahulu, atau pembagian dan perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu,
daripada penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai hitung ya. Jadi 200 ditambah hasil dari 9 kuadrat itu 81 dikurangi 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 200 ditambah 56 sama dengan 256. Contoh soal keempat. Aku adalah sebuah bilangan kuadrat antara 50 dan 100. Selisih angka puluhan dan satuanku adalah 7. Bilangan berapakah aku? Oke, kita coba jawab ya. Di antara 50 dan 100 itu ada bilangan kuadrat berapa aja? Ya, 64 dan 81. Kita keywords pada soal ini adalah selisih, yang berarti dikurangi. Kita coba cek ya. 64 di mana angka puluhannya adalah angka 6 dan satuannya adalah 4. Jika dikurangi, dia menghasilkan berapa? 2. Oh, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta soal. Sekarang kita cek bilangan 81 di mana angka puluhannya adalah 8 dan satuannya adalah 1. Jika dikurangi, dia menghasilkan angka 7. Jadi bilangan kuadrat antara 50 dan 100 adalah 81. Sampai di sini paham ya? Bilangan pangkat 2. Kemudian kita akan belajar akar pangkat 2 atau disebut akar kuadrat. Nah, biasanya dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat ini merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Dimana kalau bilangan pangkat 2 itu tadi seperti yang Miss Wati bilang, jika dilambangkan dengan P dikali P sama dengan R, maka akar pangkat R adalah P. Pada akar pangkat 2 atau akar kuadrat, hanya berlaku bilangan yang sama juga seperti bilangan pangkat 2. Tidak boleh angkanya berbeda. Jadi dia memang harus angka yang sama karena akar pangkat 2 itu kebalikan dari bilangan pangkat 2. Contohnya misalnya jika 3 dikali 3 sama dengan 9, maka akar dari 9 itu sama dengan 3. Atau jika 4 dikali 4 sama dengan 16, maka akar dari 16 adalah 4. Kita coba contohnya ya. Ya, contoh pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. Akar dari titik-titik itu sama dengan 20. Caranya, kita hanya tinggal mengalihkan bilangan pangkat 2 dari 20, yaitu 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi akar dari 400 sama dengan 20. Contoh soal kedua. Tentukan akar kuadrat dari 361. Oke. Selain kamu dengan menghafal, caranya bisa dengan seperti ini. Langkah pertama, pisahkan setiap dua angka dari belakang. Oke. Setelah itu, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Di sini angka paling kiri itu adalah angka 3. Jadi,
bilangan kuadratnya, kita coba ya, 1 kali 1 itu sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, yang mendekat itu ternyata bilangan kuadrat dari 1 dikali 1, yaitu hasilnya 1. Tulis 1 sebagai hasil bilangan pertama. Kemudian kita kurangkan 361, angka 3-nya kita kurangkan menjadi 261. Jumlahkan bilangan hasil pertama. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian simpan 2. Cari bilangan yang sama sehingga menghasilkan bilangan 261. Oke. Kemungkinannya, lihat di bagian paling belakang, angka 1. Angka 1 itu kira-kira perkalian angka 1 dengan 1 atau 9 dengan 9. Kalau kita taruh angka 1, berarti di sini menjadi 21 dikali 1 itu sama dengan 21. Oh, bukan hasil yang kita cari. Tapi kalau kita coba angka 9 menjadi 29 dikali 9 sama dengan 261. Nah, angka 9 ini digunakan atau ditaruh menjadi angka kedua yang tadi ya, di samping angka 1 yang pertama kita cari tadi. Jika hasilnya sudah diperoleh sisa pembagiannya sama dengan 0, maka selesai sudah kita menghitungnya. Jadi akar dari 361 adalah 19. Ketiga, tentukan hasil operasi hitung berikut. Akar dari 225 ditambah 5 kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, akar dari 225 adalah 15 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Ya, jadi 15 ditambah 25 adalah 40. Ani memiliki 2 buah papan catur berbentuk persegi dengan luas berbeda. Papan pertama memiliki panjang sisi 10 cm, sedangkan papan kedua memiliki panjang sisi 8 cm. Berapa sentimeter persegi selisih luas kedua papan catur yang dimiliki Ani? Pada soal ini, keywordnya adalah selisih. Ya, selisih itu dikurang. Oke, kita cari caranya. Luas papan catur yang pertama, kemudian kita cari luas papan catur yang kedua, kemudian nanti kita kurangkan. Oke, panjang papan catur pertama itu 10 cm. Jadi luasnya karena berbentuk persegi maka 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm. Kemudian papan catur kedua itu panjangnya 8 cm. Karena bentuknya persegi juga maka 8 cm dikali 8 cm sama dengan 64 cm. Jadi selisih papan catur adalah 100 cm persegi dikurang 64 cm persegi sama dengan 36 cm persegi. Soal kelima. Ayah memiliki sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi 9 meter. Sawah tersebut akan dijual dengan harga Rp500.000 per meter persegi.
Nah, pertanyaannya, berapa rupiah total harga jual sawah tersebut? Kita jawab, karena luasnya berbentuk persegi, maka luas sawah 9 meter dikali 9 meter sama dengan 81 meter persegi. Nah, kemudian luasnya kita kalikan dengan harga per meternya ya. Jadi 81 meter persegi dikali 500.000 rupiah sama dengan 40.500.000 rupiah. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.